Endah. Halo, aku deg-degan kalau duduk sini. Atau aku pulang aja dulu. Kenapa? Soalnya kita nggak ngobrol aja, nanti Viral udah ya? jadi viral. Iya, kamu sendiri aja bisa viral. Apalagi barengan Kita dengan berdua, aku ya. astaga, takut ini. Tapi aku mau tanya, boleh nggak sih? Aku kan, kita kan ketemu pernah buat video iklan bareng Iklan ya? bareng. TVC ya. Kamu tuh bagi aku tuh cantik banget. Aduh, terima kasih dokter. Cantik banget. Dan kemarin tuh sempat viral kamu facelift, operasi Aku plastik. mini facelift sama ngisi lemak. Wah, kamu kan cakep banget sudah. Tapi mukanya celong dok. Jadi kayak ini, mana foto before after. Jadi kita by data dok. Oke. Ya kan? By data, kita langsung lihat. Jadi kalau misalnya mungkin orang lihat kayak begini, karena kan ditutup makeup gitu loh, itu it's okay banget. Tapi kalau misalnya pada saat aku live, kadang kan aku nggak pakai makeup. Gini dok, dokter bisa lihat di bagian bawah mata aku tuh sama sini. Aduh Tuhan, sini kan celongnya banget. Kalau Oke. sekarang aku nggak tebelit atau apa, dia tuh pun udah nggak apa-apa. Oke. Dan mata aku kayak sayu gitu dan banyak kerutan-kerutan gitu dok. Oke. Nah terus di bagian sini emang ya jadinya kan cekung semua dok. Oke. Ya dok. Smile line. Smile ya. line. Nah kalau ini kan semuanya berisi. Oke. Walaupun dihujat tebal. Tapi kan nggak ngerubah struktur muka. Aku tuh, maaf dok. Posisinya kalau misalnya ini aku operasi termasuk operasi. Karena ini udah ada proses surgery kan. Kayak pemotongan kan. Bukan di klinik gitu kan dok. Tapi kan yang aku lakukan itu adalah hanya mengisi lemak. Jadi aku ambil lemak di paha aku. Buat diisi ke muka aku bagian sini. Sini pokoknya sama sini gitu. Jadi diisi semuanya. Tapi kan kalau isi lemak itu kita nggak tahu berapa persen lemak yang akan bertahan di muka kita, betul kan dok? Oke. Nah terus kenapa akhirnya mini facelift di sini? Ya emang ya udah sekalian karena di sini aku kan karena kita tambah kurus, dia kendor dok. Oke. Jadi kayak udah aku coba buat benang, udah aku coba buat yang namanya suntik pengencang gitu. Sampai aku udah konsultasi sama dokter gitu. Jadi ya emang udah nggak ada caranya lagi gitu loh. Kamu belum puas dengan hasilnya. Betul, karena kalau tiap kali kan ya namanya public figure dong. Jadi setiap sisi, setiap angle menurut aku kalau misalnya difoto sama orang ya minimal enak lah dilihatnya gitu. Oke. Nah akhirnya aku mini facelift. Akhirnya mini facelift. Aku pelan-pelan ya, aku tanya mundur dulu ya. Sebelumnya kalau mataku sih bilangnya cantik. Mata netizen juga bilangnya kan cantik. Enggak, kalau di live itu banyak banget yang kayak mujud, mukanya apa, matanya mata hitam banget, mata panda, kecapean banget. Ini kenapa kecapean. Nah, iya capek pastilah dok, masa kerja nggak capek. Terus kan kalau live aku nggak setiap hari pakai makeup kan dok, kayak namanya live di TikTok. Di rumah, biasa Ya bangun tidur kalau misalnya udah selesai mandi ya kagak ada makeup lagi, aku live gitu. Jadi makin kelihatan. Terus dengan komen-komen kayak gitu, aku mikirin buat akhirnya tindakan operasi itu 1 tahun lebih loh dok. Oke. Jadi bukan sembarangan aku langsung ucuk-ucuk operasi, kagak. 1 tahun lebih aku itu nyari rumah sakit mana yang aku mau pergi. Sebelum itu aku udah proses kayak bisa nggak ya kalau ini di filler aja, diinin aja, diakalin. Mencari opsi-opsi. Betul, dengan non surgery gitu loh. Karena aku juga takut dok, Tapi maksudnya. nggak puas dan akhirnya memutuskan ke sana. Betul, kayak katanya ya udahlah gitu, dan aku udah bener-bener konsultasi sama dokter. Aku kan suka banget dengan kecantikan gitu, menurut aku Hobi itu kamu ya? salah satu cara healing aku. Ya udah, aku merawat diri aku gitu. Jadi teman sama dokter kecantikan tuh banyak. Jadi kayak nanyanya bukan cuma satu opsi, banyak opsi gitu loh. Dan ya emang udah dipikirin baik-baik, bukan yang kayak lu FOMO doang, bukannya kayak lu kenapa tidak menghargai atau mensyukuri Bukan gitu karena kan. di endorse doang, bukan karena dibayar. Enggak dok, itu aku bayar. Oh. Bayar, tapi dia akhirnya tahu siapa aku, dikasih diskon gitu loh dok. Tapi kamu bayar? Bayar. Karena menurut aku maksudnya banyak dok klinik yang mau endorse, banyak, beneran banyak. Tapi aku tuh takut kalau misalnya tentang kecantikan, aku tuh sangat picky orangnya. Oke. Karena kayak ya karena udah banyak
temenan sama dokter-dokter kecantikan. Jadi kayak ini gimana dok, ini gimana gitu loh. Jadi ya kayak ya itu salah satu healing aku juga, dan aku nggak mau, maksudnya nggak ada yang sempurna ya dok gitu. Gimana pun kan yang kerjain manusia, tapi ya minimal meminimalis gitu. Tapi sebelumnya kamu tuh insecure nggak sih sebelum operasi nih ya? Kamu tuh sebenarnya insecure nggak? Insecure banget. Ya banyak faktor lah kenapa begitu. Oh kamu insecure juga? Ternyata cewek cakep juga insecure ya terhadap dirinya ya? Mungkin menurut orang cakep, tapi menurut aku masih insecure dok gitu. Mungkin ya banyak faktor lah. Itu juga aku ada, kenapa ada aku ada ke psikolog dok. Ke psikolog bukan berarti gila ya dok. Iya, gitu. ya paham, I know it. Enggak, kadang orang tuh merasa lu ke psikolog, wah lu ada sakit apa? Enggak. Aku sesimpel gini, kayak kita aja butuh perawatan ke klinik berapa minggu sekali gitu kan, buat merefresh penampilan kita gitu. Sama kayaknya menurut aku, otak aku butuh di-refresh. Kenapa enggak aku kayak ngobrol sama orang yang lebih ahli, orang yang enggak ngehujat aku, enggak yang namanya menyudutkan aku, enggak namanya manas-manasin aku, malahan kasih aku pandangan-pandangan yang berbeda gitu. Oke. Dan setelah kamu melakukan operasi, sebenarnya nggak bisa dinilai ya. Aku sebagai dokter ngeliat viral kemarin kan. Iya dong dok. Aku sampai makan aja itu, sampai anak aku loh yang kasih tahu aku dihujat. Iya dibully. Tapi aku mau belain kamu dulu, sebenarnya itu nggak bisa dinilai ya. Karena kan pasca operasi lagi bengkak ya. Walaupun sekarang aja menurutku nggak bisa ini dinilai. masih baal dok. Iya. Ini masih baal. Jadi kalau kamu buka mulut ya pasti ada beberapa ekspresi yang masih belum bisa dinilai. Nah itu ada lagi. Jadi di hari terakhir aku mau pulang gitu ke klinik kan, buka jahitan, terus kayak gitu dokternya bilang di Korea lagi happening botoxnya yang bibir sini loh dok, supaya kalau kita nggak apa-apa pun tetap terlihat senyum kan dok. Dokter tahu kan botox yang di sini doang. Nah akhirnya aku botox itu. Nah itu yang membuat bibir aku sebenarnya jadi kaku, karena kayaknya aku kan orangnya rada ekspresif terus makan terus gitu. Nah botox di sini membuat aku kayak jadi nggak bisa gerak kan bibirnya gitu. Jadi orang bilang kok kaku gitu loh. Padahal kalau misalnya orang lihat video sebelum-sebelumnya yang kayak masih di ini dan belum dibotox, itu mulut aku bergerak biasa aja. Kalau sekarang kayak udah 3 bulanan lebih kan dok. Jadi botox juga udah mulai memudar dan muka udah mulai mengempis. Tapi kan kalau kayak bekas habis operasi kan itu kayak maksimal 6 sampai 1 tahun. Betul. Gitu. Baru bisa dinilai lah. Bener. Makanya aku sering ngomong, ini netizen yang nanti tahun depan ya lihat Sarwenda cakep baru bisa ngomong, ih cakep ya sekarang. Tapi kalau orang yang biasa sudah tahu perawatan dok, mereka langsung nanya. Tahu pengerjaannya bagus atau tidak, kan bisa mereka udah kayak tahu, oh ya kempesnya lu cepet ya gitu kan. Ya udahlah. Mereka belum begitu mengerti. Iya sekarang mereka bilangnya gini aja, di live aku banyak yang komen gini, aku kan ada jualan skincare, ih percaya skincare sama orang OP. Nah itu aja jawabannya gak nyambung. Orang OP kagak ada urusannya sama namanya kulit muka, tekstur muka kagak bisa di OP, cantik ganteng ya kan gitu. Jadi kayak itu kayak aku pada saat aku live itu kayak aku menjelaskannya udah sampai lelah. Tekstur muka. Dasar aja mereka pengen membuli kayaknya. Iya, ya namanya siapa tahu buzzer kan nggak tahu ya dok. Ya tapi kan? aku pengen tanya dulu dengan Sarwenda, kamu puas nggak dengan hasilnya? Ya so far oke kok, maksudnya ya seperti yang aku mau gitu. Orang-orang pada komen sekarang tambah cabi ya gitu loh. Ya emang gue nambahin lemak, kalau tambah tirus mah sayang dong ya kan. Itu the most important thing ya. Yang penting kamu suka nggak dengan hasil? Aku sih suka ya dok. Oke, that's it. Iya. Gak usah dengerin orang. Iya benar. Tapi maksudnya kan kadang opini-opini tiap hari gitu kan jadi pusing ya dok. Kayak Iya. kita lagi live, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka kadang kan ya. Tapi pertanyaan kadang nyambung gitu. Jadi ya kadang kalau lagi kecapean, kebawa emosi juga iya kan. Tapi habis itu ya udah pergi aja deh, aku mendingan jalan-jalan sama anak aku. Oke, ya berarti tidak menyesal sama sekali. Enggak lah dok, maksudnya menyesal sama sekali. Segala sesuatu ini ya aku puas sih dengan hasilnya, jujur gitu. Jadi ya apa yang harus disesali itu kan kamu yang udah milih untuk melakukan gitu. Tapi ya jujur selain itu ya aku emang puas juga sama hasilnya. Tapi kalau penilaian aku secara profesional ya, aku suka kok. Menurutku 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi ini akan natural banget. Ya karena ini aja masih baal loh. Karena
Kuping Kamu aku nih, kerjakannya sekaligus mungkin. enggak, karena ini dok, emang mana ada orang ya public figure yang hari pertama setelah operasi dia Muncul di publish. kamera. Astaga, emang itu aku lagi setengah sadar dok, belum begitu sadar. Terus ternyata tim aku udah posting. Giling juga lu, masa lu udah posting? Ah ya udahlah, gue kayak gitu. Maksudnya ini juga sebenarnya salah satu edukasi gitu loh buat orang. Kalau misalnya orang OP itu kagak ada yang langsung tiba-tiba cantik. Oke, butuh Dengan waktu. downtime yang cepat gitu. Tapi Pasti kamu butuh botox waktu. juga daerah sekitar mata. Enggak, kan diisi lemak. Diisi lemak. Dulu botox. Oke. Nah, ini bekas operasinya juga tuh kan di kuping. Oh, oke. Oh, dengan diisinya lemak, otot wajah kamu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Betul. Sehingga ekspresinya masih kelihatan sedikit aneh. Betul, karena kan posisinya juga lemaknya nggak tahu bisa bertahan berapa persen di muka kita. Oke, nanti akan nyesuaiin diri dengan sendirinya. Menyesuaikan gitu. Kadang kalau misalnya yang isi fat graft gitu dok, sebenarnya kayak dia 6 bulan sampai setahun, dia tuh masih kayak ada revisi sebenarnya, karena kan lemaknya nggak tahu yang bertahan tuh yang mana gitu. Dokter pun nggak bisa menjamin berapa banyak persen lemak yang bertahan gitu kan. Oke, pertanyaannya kayak gini kali ya. Kalau orang artis kan kalau misalnya habis operasi plastik ya, jadi lebih cakep, endorsannya lagi jadi lebih banyak, rezeki jadi lebih mengalir nih. Aduh nggak ya, aku nggak ngeh lagi. Nggak hitung ya. Nggak ngeh lagi, pokoknya sekarang mah cari cuan aja dok, yang paling penting ya kan. Cari cuan aja ya. Ya mak anak banyak mah harus cari cuan dok. Dari dulu juga kerja, aku juga orangnya nggak bisa diem sih dok. Kamu nggak bisa diam ya? Nggak bisa yang namanya hanya berpangku sama orang lain, karena menurut aku juga harus bisa sendiri. Dari dulu kayak gitu. Oke. Kayak ya emang minimal mau beli apa kayak nggak minta sama orang gitu loh. Oke, punya sendiri ya. Punya sendiri. Kemarin waktu kamu dihujat itu kayak, menurut aku kayak sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Banyak banget masalah kamu tiba-tiba. Oh iya dong dok. Are you okay? Ya oke lah. Kamu baik-baik saja pada fase itu? Ya mungkin pada fase itu sampai orang-orang di sekitar aku kayak ngerasa lu makan dong lu, kayak mungkin ya pasti ada down-nya lah dok gitu, pasti ada gitu. Sekarang gimana caranya membenahi diri untuk lebih kuat lagi untuk menjalani ke depannya, karena kan ya kalau akunya nggak happy, kalau akunya nggak ceria gitu, anak-anak aku akan ngerasain itu di rumah. Dan anak-anak itu pinter loh dok, nggak bisa yang namanya pura-pura kita happy atau kayak gimana. Mereka pun tahu gitu kalau misalnya keadaan aku lagi capek gitu, kayak itu ada hal-hal simple yang bikin aku kayak terharu, kayak Cici Talia gitu. Kayak sesimpel dia bikinin aku jus pir, pakein lemon dihias-hias, kayak karena dia tahu mamanya kayaknya live terus, bundanya live terus, kayak suaranya serak. Aku lagi, aduh bunda lagi nggak enak badan, dia jusin aku pir gitu. Sesimpel itu aja kayak buat aku tuh kayak, aku udah terharu banget gitu. Jadi kalau akunya nggak kuat, ya anak-anak pasti ngerasain itu. Berarti anak-anak kamu penguat kamu ya? Betul. Nanti kita datang ke fase itu. Tapi aku pengen tahu dulu, ini kan tiba-tiba kamu lagi ya dihujat soal penampilan, dan ada perceraian dengan Ruben juga. Dua-duanya sahabatku sih. Kita pernah buat iklan bareng juga. Betul, Kan? bareng-bareng. Ada masalah apa sih kalian? Kemarin romantis-romantis aja, kompak. Itu udah permasalahan yang kita udah ngomongin bareng-bareng gitu. Jadi ya emang udah ada ketidakcocokan yang emang kita udah putuskan gitu. Oke, aku appreciate Sarwenda tidak bersedia buka, Ruben juga. Tapi aku nice banget, kalian berpisah baik-baik kayak gitu kan. Paling nggak ada drama. Anak-anak bisa nonton loh dok, gitu loh. Karena aku bener-bener aku mikirin mental anak-anak aku kayak gimana gitu. Jadi ya Saling kenal satu sama lain ya. betul, kalau bisa saling menyayangi lah satu sama lain, karena kan bagaimanapun ini anak-anak bareng gitu. Bagaimanapun anak-anak ya tetap aku bundanya, ayahnya Ruben gitu. Tidak bisa diganti-ganti gitu. Jadi ya kenapa tidak memberikan memori, dan nanti pada saat anak nonton juga mereka, oh iya semuanya baik-baik. Oke, kalian luar biasa sih. Walaupun putuskan untuk berpisah, tapi kan ya paling nggak ada drama yang terlalu panjang ya kita ngomongnya. Ya janganlah dok, hidup kita aja udah drama. Tapi komunikasi kayak gimana? Makan aja udah jadi drama dok.
Tapi komunikasi dengan Ruben gimana sekarang? Ada komunikasi gitu, baik-baik aja. Komunikasi kalau misalnya aku nggak pernah ngebatasin juga kalau misalnya ayahnya mau ketemu anaknya gitu. Jadi ya baik-baik aja semuanya, lancar. Semuanya lancar. Lancar. Kalau yang pengen pertama kali perpisahan ini siapa sih sebenarnya? Kita udah komunikasi dengan baik, Dok. Oke. Kita udah komunikasi dengan baik. Kita mau semuanya baik-baik. Ya kan, Ayah? Ya, senang sih aku paling nggak bisa jadi contoh lah ya. Kan nggak semua orang kan rumah tangganya harmonis, tapi paling nggak kan diawali dengan baik, diakhiri dengan baik. Betul. Itu lebih indah ya, Dok. Tapi anak-anak dengan siapa? Sama aku. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Karena emang udah diskusi bareng juga itu. Bukan keputusan aku doang, itu keputusan bareng-bareng kok. Keputusan bersama? Bareng-bareng gitu. Dan ya emang ya anak-anak juga tahu gitu, Dok. Soalnya kalau misalnya makanan nih, aku pergi, Dok. Bukan aku yang masak, mereka tuh tahu loh, Dok. Oh iya? Oh, kamu jago masak kan? Bukan jago, Dok. Belajar karena menjadi seorang ibu gitu. Dan mereka tahu gitu. Jadi kayak ini pasti bukan bunda yang masak ya. Sesimpel nasi goreng. Ini pasti bukan bunda yang aduk ya, atau bukan bunda yang bumbuin. Mereka tahu. Padahal aku udah tulis buku resep, Dok. Gitu. Bukan aku yang goreng aja, atau orang yang aku ajarin nih gorengnya begini ya. Anak aku tahu. Sampai Nia aja tahu ya kan. Tuh. Jadi kayak aku bikin bakso goreng. Bikin bakso goreng tuh aku udah stokin di kulkas gitu loh kan kita ini. Terus kalau aku kan kayak eksperimen gitu kan, kayak bikin menu-menu supaya anak aku nggak bosan gitu. Aku eksperimen sama asisten aku berdua. Jadi ntar kayak gini ya Wulan nih gorengnya nih baru enak nih. Terus udah kayak gitu pas kita pergi yang goreng asisten yang lain. Ini pasti bukan bunda yang bikin ya, kok nggak enak? Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang paling kecil. Yang paling kecil, Dok. Kalau yang dua di atas udah lebih tahu lagi. Ini yang paling kecil. Ah, kata siapa? Aku pura-pura gitu. Enggak, ini beda. Siapa yang goreng? Mbak yang lain. Oh, oke, nanti bunda gorengin lagi yang lain. Berasa ya semuanya. Iya, mereka tahu gitu. Tapi sesimpel kamu deket itu. banget ya dengan anak-anak ya? Deket banget, Dok. Ini biasanya jam-jam mereka ntar pulang sekolah, ntar telepon. Jam-jam mereka lagi lunch, mereka lunch Onyo yang telepon. Bunda, ini makan dulu sama anak-anak gitu. Kayak mereka tuh melaporkan apa yang mereka lagi lakukan. Kayak Cici abis pulang sekolah. Nanti Nia, aku kan selalu bawain bekal kan. Nia pulang sekolah, Nia suka banget sama bekal yang ini misalnya. Atau Nia nggak suka sama yang ini, nggak apa-apa. Maksudnya aku lebih enak mereka ngomong. Jadi aku nextnya tahu mau masakin mereka apa gitu loh. Oke, kamu ibu yang luar biasa ternyata. Aku nggak nyangka loh. Tapi orang selalu kirain aku masak itu gimmick. Kagak ada. Cuma untuk iklan, untuk endorse. Dok. Enggak, justru aku tuh justru karena masak mereka ya udah daily aja gitu loh, daily konten, tapi bukan buat konten karena emang sebenarnya aku masak walaupun kayak kalau mau bangun kadang ya habis live jam 1 baru selesai, jam 2 baru selesai, jam 5 udah mau bangun kayak mata nempel banget, astaga gitu ya kan. Tapi ya kalau dengar anak-anak kayak makan gitu ya seneng happy. Gak kata-kata itu aja buat seorang ibu tuh sudah happy banget ya. Kecuali kalau aku emang migran aku udah kambuh ya, Dok. Jadi kalau migran aku udah kambuh, aku udah bilang gini, aduh kayaknya migran aku kambuh, hari ini aku masak apa aja gitu. Kadang kan aku tulis menu terus aku lupa ya paginya apa aja gitu. Apa aja, oh ini kayaknya simple. Kalau misalnya simple masih bisa kayak dibawain dulu bekal anak-anak yang ada di kulkas gitu, kayak yang udah aku siapin, kayak yang udah aku bikin bakso goreng gitu, bawain itu dulu ya gitu. Ntar sorean atau siangan aku baru siap-siap, karena kalau udah migran itu udah wah berhari-hari nih, Dok. Kan aku ada sebenarnya aku udah sampai ngecek ke dokter, Dok, karena kan kemarin itu aku ternyata terdeteksi ada kista di batang otak aku. Oh ya? Lumayan, Dok. Oke. Tapi kemarin aku cek, untungnya kata dokter nggak bertambah besar. Tapi nanti kayaknya 6 bulan sekali kan harus cek lagi gitu. Nah jadi kalau itu tuh kenapa akhirnya aku cek? Karena aku udah 2 tahun lebih, Dok. Sering migran. Dan migran itu nggak jelas migran kenapa gitu. Akhirnya aku sekarang kayak memperbaiki struktur cara duduk, cara tidur, bantal gitu. Maksudnya mengurangi beban di leher juga. Terus udah kayak gitu ini. Walaupun dokter bilang, udah gak apa-apa, enjoy life.
Oke dok. Yang paling penting happy sih. Iya, benar. Kalau sudah seperti itu, karena kistanya mungkin nggak berbahaya, tapi kalau bisa jadi lebih besar kalau misalnya kamu Iya, karena itu tekanan benar-benar batin, Bu. di batang otak. Kamu harus happy. Iya benar. Karena itu benar-benar di batang otaknya nempel gitu dok. Karena kan yang batang otak keseimbangan kan dok. Bahaya loh, keseimbangan terus bisa lumpuh kalau Iya misalnya. benar. Justru karena itu makanya kenapa tidak ada tindakan operasi dulu. Karena kalau bisa hidup berbarengan dan aman-aman aja, itu kan resikonya lebih ya udahlah gitu daripada harus diangkat dengan resiko yang tadi dokter Iya, bilang. resiko banget. Tapi kamu sekarang happy nggak? Ya harus happy lah dok. Harus happy itu kata-kata apa itu? Harus happy itu sebenarnya tidak lebih happy dari kemarin. Enggak, Tapi dong. berusaha happy Ya, atau lebih happy daripada kemarin sudah jadi lebih lepas. Ya maunya menjalani hidup harus selalu lebih baik lagi, lebih berusaha happy lagi gitu lah Oke, dok. berarti ini di fase penerimaan masih ya? Masih di fase kita harus kayak kalau aku lagi mencoba menilai diri aku sendiri lagi, lebih mendalami diri aku sendiri lagi dan memulai kehidupan. Oke, penyesuaian kehidupan yang Betul. baru ya. Anak-anak sendiri sudah tahu? So far yang kayaknya yang paling kecil belum tahu. Yang paling gede sudah pasti tahu lah kan. pasti. Sudah bisa lihat berita sendiri. Wah bukan lagi gitu. Ngomong Yang- apa? Yang kedua sih udah tahu. Si Cici Talia udah tahu. Oke. Apa komentar dari mereka? Mereka ada sempat mendamaikan atau komentar? Biarkan itu. No comment aja. Deh. Yang penting semuanya sudah baik-baik saja. Oh, semuanya sudah baik-baik saja. Oke. Tapi mereka support dan sayang bundanya. Makanya kemarin itu kan aku sempet gitu ya diskusi juga sama ayah gitu. Anak-anak kayaknya harus ke psikolog karena tidak mau sampai mereka terganggu. Tapi sebelum ada ini pun mereka udah ke psikolog. Kenapa kok anak kecil ke psikolog gitu? Aku cuma mau tahu kadang di sekolah kan ada bullying gitu kan dok. Jadi aku takut Apalagi gitu loh. bapak yang terkenal banget. Takut lah dok, pokoknya takutnya mereka salah baca berita terus mereka nggak begitu mengerti, apalagi kan Onyo juga udah lebih bisa membaca berita gitu loh. Jadi aku mau tahu perkembangan anak-anak dari ahlinya, Oke. bukan kayaknya anak lo begini deh, nggak mau. Oke. Dari orang tua pun kayak kalau orang tua kan nggak bisa objektif juga kan, maksudnya kan karena kita sayang sama anak-anak kita, jadi kayak takutnya kita malah nggak bisa menilai dengan benar gitu. Kita tahu mereka, tapi kan kadang ada yang mereka umpet-umpetin takutnya, ada yang mereka malu buat cerita dulu gitu. Jadi aku mau mereka Jadi lebih objektif ya. Betul. Jadi kamu pengen tahu, oh ternyata anak-anak baik-baik saja. Tanpa pengaruh nih, kita harus bagaimana. iya gitu. benar. Oke. Tapi kemarin, semua tentang Ruben Sarwendah ini kayak selalu trending apa-apa sedikit ya. Masa sih? Aku sampai nggak berani begitu ngelihat trending apa. Sensitif sih, soalnya artis-artis besar kan. Tapi kemarin juga ada gosip tentang, ini sebenarnya gosipnya, aku sebelum berikan opini, mungkin aku bertanya aja lah kali ya, supaya Oke. enak ya. Waduh, Ini ini kayak tentang pertanyaannya susah nih. Onyo dan Sarwendah kayak gitu punya. Digosipkan macam-macam gak enak kayak gitu punya. Pendapat kamu sendiri dan Onyo bagaimana sih? Kalian berdua bagaimana? Ya makanya anak-anak harus ke psikolog juga. Aku pun begitu. Dia dengar, dia baca pasti kan? Ya pastilah dok. Apa komentar dia? Ada sempet sampai kayak orang cuman kayak temennya mau nanya, gimana kabar lu bro? Kayak dia sampai kayak nge-reviews gitu. Jangan pernah ngomongin berita-berita tentang orang tua gue. Gitu. Yang kayak padahal temennya belum ngomong gitu loh. Tapi dia udah defense duluan. Karena ya bagaimanapun kan itu pasti terlihat sama semua orang. Gitu loh. Kita nggak bisa menutup itu gitu kan. Jadi kita harus menghadapi itu juga gitu. Ya dia pasti ada merasa sedih. Ya terganggu pasti ada lah dok. Takut juga mau berbuat apa jadi ya. Iya juga. Ada batasan dia. Ini kan anak angkat ya. Semua juga sudah tahu ya kayak gitu ya. Aku pengen tanya, sesayang apa sih kamu dengan Oni? Pertanyaan bodoh sih sebenarnya, tapi aku tanyain. Aku tuh orangnya nggak mau beda-bedain orang.
Karena aku juga nggak suka dibedain. Sama aku rasa anak-anak aku juga kayak gitu. Mau ini anak dari mana atau kayak gimana pun caranya, itu tetap anak. Jadi menurut aku nggak ada yang boleh dibedain. Tapi mungkin kalau netizen melihat itu beda. Ntar Onyo dibilang udah ini, aku tahu gitu. Tapi kalian tuh nggak tahu siapa Onyo dan betapa fragile-nya dia di dalam sebenarnya gitu loh. Orang dong, kayak kita deh. Emang orang tahu kehidupan kita kayak gimana? Emang orang tahu apa isi hati kita kayak gimana? Perasaan kita lagi kayak gimana? Orang nggak tahu, tapi kita harus di depan kamera happy terus, senyum terus. Itu juga yang dilakukan sama Onyo. Itu juga yang dilakukan sama kita. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya orang cuma melihat dari sisi luarnya, boleh nggak sih kita kan menjadi satu public figure, kita tidak mau menjadi satu contoh yang tidak baik. Okay. Walaupun kita bukan orang yang sempurna dong, tapi kita mau memberikan paling nggak yang terlihat vibes-nya yang positif buat orang gitu loh. Jadi kalaupun kita ada kesedihan, kalaupun kita ada kekesalan, kita pasti simpannya dalam hati dong. Nggak mungkin kita marah-marah di media sosial harus kayak gini mana. Aku nggak mengajarkan yang seperti itu gitu loh. Jadi ya maunya orang melihat, oh iya kebahagiaan kita aja. Biar ketika orang melihat, orang juga ikutan bahagia. Kalau orang melihat kita lagi sedih, orang juga ikutan sedih kan gitu. Jadi ya orang nggak tahu, tapi orang komen sok tahu. Kadang sampai kayak aku pernah dikasih lihat video orang nge-live, kayak nge-live-nya tuh sok tahu dok, kayak kenal banget sama kita, ngomongnya kayak tahu banget, sampai aku nanya ini orang siapa dia bisa berani komen kayak gini, ini siapa? Nggak kenal bun,